enak. Kalau ANBK kan 15-15 gitu. Ya. Di ANBK-nya sering di sini karena sinyalnya bagus di sini. Cuman hati-hati ada apa ya. Nah, itu dah. Gitu. Hebat. Ini kalau menurut saya nanti gurunya ngajarnya nggak usah di kelas. Kalau teduh di sini aja Pak ngajarnya. Jadi anak-anak dari kelas itu udah bisa melihat gunung, melihat panorama di sekitar mereka. Jadi nggak butuh AC, nggak butuh kipas angin, oksigennya cukup, pemandangannya setiap hari gunung yang indah itu. Ya, ini kita sedang berada di SMPN 2 Sukasari. Ini SMP yang dibangun mulai tahun 2000 berapa? 21. 2021 ya. 2021 bangunan ini kan. 2022 ini kan. Ya. Ini kan baru ini. Ya, jadi ini salah satu sekolah yang kita bangun di sini dengan model jendela terbuka. Jadi nggak pakai kaca dan dibuat anak-anak itu bisa melihat panorama. Ya, kalau sekarang ada kereta panoramik ya. Saya udah bikin kelas panoramik di sini. Sekarang lagi uji coba kan kereta panoramik Jakarta Jogja. Saya itu udah bikin kelas panoramik di sini. Jadi anak-anak dari kelas itu udah bisa melihat gunung, melihat panorama di sekitar mereka. Jadi nggak butuh AC, nggak butuh kipas angin, oksigennya cukup, pemandangannya setiap hari gunung yang indah itu. Nah ini kunci nggak? Ini kelas yang baru kita bangun 2022. Nah ini dibuat kelasnya terbuka biar anak-anak kalau belajar itu bisa melihat
pemandangan di sekitar mereka. Nah, ini salah satu kelas. Oh, dikunci ya. Nah, ini kan kelasnya nih. Kelasnya nanti bisa lihat ke sana tuh. Nah, dari kelas ini bisa melihat ke sana. Nah, tuh pemandangannya kan indah. Nah, ini dari dalam kelas ini bisa dilihat gitu. Ini kelasnya terbuka, jadi dari sini bisa lihat ke sana. Ini nanti kerja bakti aja, Vin. Siap. Suruh diisi tanah ya. Kerja bakti aja anak-anak. Suruh diisi, dipenuhin. Terus yang miring-miring suruh di rata-ratain. Anak-anak suruh pada bawa pacul dari rumah biar terjaga, biar tertata baik. Terus kayak gini, Vin ya. Nanti ini nggak boleh diratain kayak gini. Ini dimiringin aja. Oh. Karena jadi miring aja, bikin miring. Nggak boleh lurus kayak gini. Ini miring. Ini juga kan sebenarnya bikin TPT-nya salah. Nggak boleh TPT itu lurus, tapi harus undak gitu. Perencanaannya nggak benar. Pohon jambu ya. Nah, itu sumur dulu 2. Ini tempat upacara. Ya. Tanahnya punya kita tapi kan. Betul. Batas kita sampai di sana. Jalan teh nanti mau kemana sih jalan teh berarti? Lurus. Dari sana. Ke sini ada yang lurus ke sana. Ke sana. Buat pertanian. Tanamin bambu di situ. Ya. Situ tanamin bambu aja, bambu apa aja, bambu kalau sih bambu Jepang kalau bisa, gitu Pak. Buat penguat. Tanamin bambu aja. Jadi P5-nya anak-anak itu, Bu, Pak ya. Nanti P5-nya anak-anak itu benerin ini aja. Mereka harus bawa cangkul dari rumah. Ada berapa murid sih sini? Ada 155. Laki-lakinya berapa? Pokoknya laki-laki bawa pacul sama linggis, ya. Laki-laki mau bawa pacul, linggis sama kantong tuh. Kantong karung. Gitu kan? Perempuannya bisa bawa parang. Nanti ini anak-anak kalau masuk punya proyek ngaruk ini, kan nggak mungkin kita kalau kayak gini ngandelin dinas. Nggak. Jadi guru-guru di sini kerja bakti sama anak-anaknya. Bisa jadi proyek P5, bisa jadi kerja bakti, kerja sosial. Gitu. Ini harus terisi, isi tanah, nanti ditanemin. Itu. Tapi keluarin dulu berangkal-berangkalnya ya. Itu kan banyak batu. Banyak batu-batu itu. Nggak boleh ngandelin orang lain. Kita yang harus menjaga merawat ini. Ini kalau dekat sama saya ini udah saya tata. Udah saya tata sendiri gitu. Nah, yang kayak gini nanti harus disimpenin berangkal. Kan banyak berangkal ya. Tuh nanti bekas adukan itu dibongkar, kerja bakti anak-anak sama guru-gurunya. Nggak usah belajar. Saya izinin seminggu nggak belajar, asal bisa nata ini. Karena belajar nata sekolah. Gitu. Atau Pak Odang, nanti penjaga sekecamatan Sukasari, ya, ikut kerja bakti di sini, beresin sekolah ini ya. Jadwalkan, saya kasih tugas ke Arifin sebagai orang sini. Arifin sama Pak Odang, penjaga sekecamatan Sukasari diundang kerja bakti di sini. Pertama, ini harus diaruk karena bahaya. Oleh pecahan-pecahan bata, berangkal, tahu ya berangkal ya, harus tertutup ke situ, tertutup. Terus diaruk sampai tanah. Nanti longsor ya Pak, air masuk ya Pak ya. Iya, kalau perlu. Ini udah ada celah-celah seperti ini. Iya, itu. Kalau perlu sini tanam bambu nih. Iya. Ini tanam bambu ya, Feng ya. Bambu kan banyak banget di sini. Bambu apa aja terserah. Di sini tanam bambu, bres gitu. Ini penguat. Empuk ya Pak ya. Iya, ini tinggal digali, tanam aja. Ini sini nih. Ini kan udah tanaman sini nih. Sini tanam bambu, bas, ya Feng ya. Siap. Saya ke sini udah beres nih, Pak Odang sampai Arifin, Siap. Pimpronya. Siap Pak, siap. Kalau nggak ada bambu nyari kan itu bambu banyak. Tanam sini ini diaruk pakai berangkal-berangkalnya udah nggak apa-apa kalau nggak dipakai simpen sini.
Tapi ini masih bagus pakai. Gitu. Di Aru gini sana. Tanamin bambu situ. Jadi mau seminggu, mau setiap hari Jumat boleh. Ya. Gitu. Jadi kalau ininya rapih, tertata, pemandangannya hebat, wah udah luar biasa. Ya, ini kan sekolah ini udah kita tata sedemikian rupa, disesuaikan dengan lingkungan alamnya. Tapi saya minta guru-guru di sininya mau menata secara mandiri. Jadi mereka yang tinggal di sini, kepala sekolahnya, guru-gurunya sering melihat lingkungan dan yang nggak pantas dibenerin sendiri gitu. Biar tempatnya enak. Jadi kalau tempat ini dibikin nyaman oleh kita, di bangunannya udah bagus kayak gini, itu kan orang akan semakin tertarik dengan tempat ini. Gitu. Ini udah ditanamin kan, tanamin udah bagus nih. Tinggal ini yang kayak gini kan, ini udah nggak kepake pasti ya Pin ya. Ya, tinggal kayak gini nanti kerja bakti, guru-guru, kepala sekolahnya, sama orang tua siswa kalau perlu kerja bakti benerin kayak gini. Terus tanah-tanah yang rawan longsor ditanamin bambu gitu. Biar enak. Terus ini pot-pot kayak gininya dirawat. Nah ini kan harusnya udah dipotong nih. Dipotongin. Ini dipotong. Ada gunting nggak Bu? Gunting? Gunting atau apa? Gunting atau atau pisau atau gunting. Karena kalau yang kayak gini kalau nggak terus marang kidak. Padahal bisa ditanam sini, sayang. Ini kan nanti bisa diratain rata, bas. Terus kita kasih batu kayak gini aja nih, nggak usah di plester Ping. Kerikil kayak gini. Kerikil aja. Nah ini saya karena kepala sekolahnya nggak ada, saya akan kasih rambu-rambu yang harus dikerjain. Nanti ini sama Pak Ipin ini kan putra daerah sini. Sama Pak Odang. Ini saya udah bikin surat rekomendasi ya ke Pak Heri. Nanti sama Pak Ipin disampaikan ke Pak Herinya. Untuk ditindaklanjuti ya kunjungan saya ke sini. Pertama, koordinasi Pak Heri dengan Pak Odang dan Pak Arifin dan semua guru untuk kerja bakti beresin sekolah. Karena ini banyak yang harus diberesin. Gitu. Yang harus diberesin apa dan bagaimana caranya? Kumpulin para penjaga sekecamatan Sukarasari dan anak-anak. Anak-anak itu bisa dilibatkan dalam P5 itu, kurikulum P5 itu. Dan anak-anak SMP 2 untuk meratakan tanah. Nah ini kan perlu diratakan nih. Ini kan nggak rata ya. Ini bisa diratakan 1 pakai balinsong, 2 pakai godem, 3 pakai linggis. Diratakan, bras gitu. Ini harus rata karena ini center point-nya. Center point sekolah ini adalah ini sama lapang itu. Ini lapang itu sama halaman ini. Kalau halaman ini udah ditata dengan rata, nanti kemiringannya tadi yang saya sebutin ya. Miring, jangan dikupas kayak gitu. Miring itu jadi tempat paling favorit. Sebenarnya kelas itu kelas favorit tuh. Jangan dipakai gudang. Ya, betul Pak. Itu kelas favorit karena bisa ngelihat ke sana tuh. Itu pokoknya saya nggak mau itu nggak boleh dijadikan gudang. Itu kelas favorit, jadikan musola bagus. Jadi itu nanti kalau nerima tamu itu bisa di situ. Karena itu panoramik banget. Jadi Bapak Ibu tahu, pemerintah tuh PT KAI sedang meluncurkan kereta panoramik. Panoramik itu keretanya kaca semua. Paling ada list dikit. Jadi ke atas lihat langit, ke pinggir lewat pemandangan, lewat gunung kalau yang dilewatin gunung. Ke kanan lewat laut kalau yang dilewatin laut atau danau. Tapi kalau kereta itu yang dilewati ada sawah, ada gunung, ada perumahan kumuh. Kalau di sini yang dilihatin panoramiknya semuanya indah semua. Ada danau, gunung, sawah, rumah, pohon kelapa. Luar biasa. Jadi kalau kereta ada panoramik, ini kelas panoramik. Keren ini. Jadi kalau orang ingin lihat kelas panoramik, Purwakarta itu hanya masuk ke SMPN Ekologi di Kahuripan sama SMP ini nggak ada lagi. Ada lagi satu Nagrog.
Ada nangkut itu dari bambu, kelas panoramik sama. Nah, itu kelas favorit itu. Nanti makanya potnya harus diisi tanah, dikasih tanaman-tanaman yang berbunga-bunga yang bagus, Bu. Nyari aja, gitu ya. Nah, ini diratakan, itu diratakan, nanti beli mesin rumput yang ini. Karena ini dijadikan sekolah model oleh saya. Nah, kemudian ratakan tanah, isi pot depan kelas dengan tanah, kemudian tanami bunga atau sayuran. Tanamin itu pot-potnya, nanti kerja bakti tanahnya kan banyak banget, nggak beli di sini. Kalau di dinas pendidikan pengen tanah beli, di sini mah tinggal ngangkut, campur tuh, ngambil dari sawah juga tanahnya udah subur banget. Dari bawah pohon bambu, nah itu tanah paling subur itu tanah di bawah pohon bambu. Jadi nanti angkut anak-anak kan rame tuh, enak ngabaris bawa itu. Itulah P5, menyelesaikan masalah, tanggung jawab, disiplin, gotong royong kan pasti ya. Nah, angkutin ke situ. Jadi Bapak pelajaran PKN-nya udah aja nilai anak, bener nggak nih kerja bakti? Gak usah bikin soal-soalan. Itu nilai Pancasila. Nah, terus isi pot, kasih bunga yang bagus atau sayuran. Kalau ini kasih bunga-bunga yang awet, misalnya bunga lidah mertua. Itu kan awet itu, disiramnya jarang-jarang juga pasti jadi lidah mertua yang kayak gitu. Taman kelas, kemudian tanami bunga atau sayuran. 3, bekas adukan dibongkar ratakan kayak gitu, masa mau kayak gini terus? Itu apa, kolam bukan? Ada koinnya enggak gitu. Ya, oke, ini kan bisa dibongkar nih, ratain. Ini bisa pakai balincong loh. Pakai balincong atau linggis. Kalau saya deket ke sini pasti saya pimpin kerja baktinya. Jangan Pak, biar nanti. Pak Odang ya tanggung jawab ya. Iya, Pak. Pak Odang teh wakil saya di sini. Siap. Siap. Tanggung jawab nih sama ini. Siap. Kamu kan penggerak. Siap. Kalau di pusat ada guru penggerak, ini sebenarnya guru penggerak saya sini. Tanami bambu di tanah-tanah yang rawan longsor. Kayak tadi tuh, itu kan rawan longsor tuh, situ ya. Tanamin bambu, banyaklah bambu sini. Bambu mangan dicacak gugul tancap gede jadinya. Tata awi koneng tata. Haur. Biar nggak longsor sana tuh. Termasuk di mana? Tapi ini paling lawan itu adalah dari Wuwung tuh. Sini tukang kerja berapa upah sehari? 80 ya. 150 lah nya. 150. Cari tukang itu suruh ngecat itu paling sehari beres tuh. Kalau tukang yang udah biasa. Naik cat 2 hari 300. Sama catnya paling 1 juta tuh habis. Nggak apa-apa, Pak. Kan ada pemeliharaan dari bos ya. Ya. Oke. Kursi yang rusak agar diperbaiki atau dihapus. Yang situ tuh. Jadi itu nanti jadikan musola atau tempat menerima tamu atau apapun. Karena itu tempat enak, tempat praktek. Ya. Toren air dimanfaatkan. Jadi itu toren yang besi itu kalau nggak dipakai mending diturunin ke bawah, terus itunya torennya tuh dinaikin ke itu. Ya. Tower. Berarti dipotong. Bisa dipotong, gimana caranya bisa lah. Karena kalau kayak gitu seperti kita buang-buang duit, padahal dan merusak keindahan, gitu. Bisa dimemanfaatkan air hujan sebenarnya Pak? Bisa, ya, dan bisa memanfaatkan air hujan itu menangkap energi. Bisa ditangkap air hujan, ini kan tinggi, jadi kalau ada air hujan di sini di atas bisa ngalir ke bawah, nanti bisa dipakai kalau halodo. Jadi di setiap ujung Genteng itu simpenin itu toren Pak. Itu udah jalan berarti TDBA-nya. Nah, 1 bak itu khusus untuk menyiram air. Oke. PNS. Ya. PNS. Ini yang pintar IT bukan? Mohon. Kamu penggerak harus bisa ngerakin di sini. Kalau nggak bisa ngerakin saya cabut ya guru penggeraknya. Guru penggerak keempat. Sama itu Bu. Ini PNS juga Cianjur. Itu PNS bukan? PNS. Guru naon? Guru IPA dari mana? Cianjur. Ini? Kamu yang dari Jogja. Guru bahasa BK. Siap nggak ngerjain ini? Siap. Kalau nggak siap ngerjain ini saya pindahin kemana ya? Ke
paling jauh ini. Serius nih, ya. Saya pokoknya ini guru, Pak Odang, Pak Ipin, Pak Heri, ini saya nanti mungkin sebulan 2 bulan ke sini, udah. Siap. Mungkin saya suatu saat akan camping di sini. Siap. Serius. Siap. Saya akan camping di sini, ngajak pejabat dinas pendidikan camping di sini. Ya. Siap. Nih. Nanti rapatin sama guru-guru dan anak-anak di sini sama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya harus datang terus. Gitu. Terus suatu saat dipakai supir sama Om Jen, suruh kerja sama saya aja katanya. Sama saya udah dilepas waktu itu karena saya juga takut orang mobil kijang saya aja coplok. Diambil sama Om Jen. Udah diambil sama Om Jen, suruh nyupirin. Itu di dekat Parcom itu serempet mobil Priwajasa. Untung masih hidup Om Jen tuh hari ini. Aduh, Dode nih dari Supriyatna.